Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Atau jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keimanan dan keamanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman Rabbku dan Rabbmu Allah. Awal masuk malam Ramadan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, sufidati syayatinu wa maradatul jin. Setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat itu dibelenggu, diikat pakai rantai. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Pintu neraka yang berjumlah 7 itu semuanya ditutup. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Pintu salat, pintu babur rayyan, pintu sedekah, pintu haji, pintu jihad, semua pintu itu dibuka. Dan tidak ada satupun pintu yang ditutup. Wa yunadi munadin. Kemudian ada penyeru yang menyeru. Suara itu terdengar. Mungkin tidak di telinga kita, mungkin di hati kita. Mungkin lewat telinga kita dari khatib-khatib yang menyampaikan ceramah-ceramah mereka. Yang jelas ada penyeru. Seruan itu mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, apakah engkau termasuk peminang bidadari? Apakah engkau termasuk orang yang ingin berubah jadi lebih baik? Banyak di antara kita yang selalu mengatakan, insya Allah Ustaz, ana akan bertobat, ana akan kembali kepada Allah, ana ingin hijrah, ana ingin lebih baik. Ini saatnya untuk jadi lebih baik. Ya baghiyal khair, engkau ingin kebaikan. Benar niatmu. Nih Allah sudah sediakan bulan Ramadan. Ayo ke sini. Jangan ditunda-tunda mengikuti bisikan iblis. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang punya keinginan berbuat jahat, tahan. Saatnya kita mengendalikan diri kita, nafsu kita. Kita mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak mau dikontrol oleh orang lain. Kita nggak suka disuruh-suruh sama orang, nggak suka. Tapi kenapa sebagian kita suka disuruh sama syaitan? Syaitannya udah dibelenggu, tapi tetap keinginan berbuat jahat itu ada. Setannya istirahat, bukan istirahat sih. Artinya istirahat menggoda manusia, dia dibelenggu, disiksa. Kemudian manusianya, masa nggak mau berbuat kebaikan? Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, walillahi utaqa'u minan nar. Wa dhalika kulla laylah. Dan Allah itu di bulan Ramadan memiliki apa istilahnya, kalau tahanan yang dikasih remisi ya, dikasih keringanan hukumnya. Kalau di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang dibebaskan, bukan diringankan, tapi divonis bebas dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Haibati fillah. Namun sebagian ada yang berpuasa berulang kali
sampai umur dia 40 tahun, sampai umur dia 50 tahun, melewati malam-malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Sayangnya dia belum merasakan indahnya Ramadan. Puasa seakan nggak puasa. Apa penyebabnya? Belum ada cinta di hati dia. Masalahnya kita nih, tatkala kita mengerjakan sesuatu tanpa cinta, yang akan kita dapatkan kelelahan, kecapean, dan penyesalan pada akhirnya. Berapa banyak umat Islam yang beribadah tapi tidak menikmati ibadah tersebut. Berulang kali dilakukan ibadah tersebut, yang ada masih terbebani. Ketahuilah bahwasanya Allah Jalla Jalaluh ketika mensyariatkan puasa sebagai salah satu rukun Islam yang dilaksanakan di bulan Ramadan, karena Allah sayang sama kita. Kita ini semua ngaku muslim, maka Allah turunkan perintah-perintahnya, Allah turunkan larangan-larangannya, sehingga nampak yang Islam beneran dan yang pura-pura Islam. Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya bersyahadat, saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dengan dia mengucapkan hal itu, dia dibiarkan begitu saja tanpa dites, tanpa diuji kebenaran ucapan dan persaksian dia. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, ujian kepada umat-umat sebelum kalian. Ujian itu bisa bentuknya perintah, bisa bentuknya larangan, sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Muncul, kelihatan tuh, nampak bagi Allah. Allah udah tahu, tapi Allahnya menampakkan mereka. Wallahi jemaah subhanallah ya, kita ini kadang-kadang nggak merasa kalau kita ini sedang dites, kita ini sedang dalam ujian perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ada cerita seorang anak yang subhanallah ya, anak ini mau daftar kerja, mau ngelamar kerja. Ini anak merasa ya sama orang tuanya itu terlalu ditekan ya, disuruh ini, dilarang ini, itu macem-macem dia. Suatu saat dia berangkat menuju tempat kerja yang dia mau melamar kerja di sana. Ketika dia masuk ke tempat kerja itu, dia ngeliat tempatnya becek. Ternyata ada keran yang masih hidup. Dia selalu ingat, biasanya orang tuanya itu teriak-teriak nyuruh dia, "Fulan, tutup kerannya, udah penuh airnya." Dia ingat suara orang tua itu, maka dia tutup. Dia melihat lampu di gedung ini belum sampai mungkin ke lantai berapa tempat tesnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat tesnya itu, dia ngeliat lampu hidup semua, ruangan ini kosong, hidup lampunya. Dia ingat ucapan orang tuanya, "Nak, matikan lampu supaya nggak boros listriknya." Dia matikan itu lampu. Dia lihat di taman itu, subhanallah, ada air yang ada selang yang menyirami,
yang udah basah, maka dia pindahkan ke tempat lainnya. Dia ingat teriakan ayahnya. Subhanallah. Sampai dia ke atas, dia melihat nih orang-orang yang hadir mau tes ini, ada yang pakai dasi ya, yang rapi, yang dengan mapnya macam-macam. Keluar ruang tes nggak diterima, keluar ruang tes nggak diterima ya, wajahnya berubah keluar ruang tes itu. Dia masuk ke ruang tes tersebut, langsung yang ngetes mengatakan engkau diterima. Kata dia, aku diterima, kan belum dites. Udah, kata dia. Ternyata dalam perjalanan dia masuk ke gedung itu, sudah ada CCTV yang mengawasin dia. Anak ini gimana? Peduli nggak dengan kondisi yang ada? Jadi perintah-perintah Allah Azza wa Jalla itu adalah tes buat kita. Kita jalankan enggak? Kepedulian kita sama orang lain. Dikasih orang miskin, kau peduli enggak? Ada orang yang nggak peduli. Tetangganya miskin, nggak peduli. Makanya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah bukan cuma Ramadan. Semua ibadah itu adalah untuk menguji apakah kita beriman atau pura-pura beriman. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan perintah Allah, ujian Allah dengan senang hati, dia akan menjalani tes ini dengan bahagia. Makanya masalahnya, kadang-kala kita nggak punya kecintaan dengan perintah Allah. Kita merasa terbebani dengan syariat Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal. Barang siapa yang 3 hal ini ada pada diri dia, maka niscaya dia akan merasakan halawatul iman. Manisnya beriman. Bayangkan, iman itu ada manisnya ternyata, ada rasanya. Antum kalau dikasih gulai, nggak dikasih garam, antum lihat hambar, apaan ini? Begitu pula ada orang-orang yang beriman, keimanan dia itu hambar, nggak ada rasanya. Kita tuh nggak enak menjadi muslim tuh kenapa? Karena memang kau nggak kasih tuh bumbu manisnya, bumbu penyedapnya. Apa yang menyedapkan? 3. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Pokoknya Allah yang pertama, Nabi yang pertama, cinta dia sudah. Mau ditawarin dunia dan isinya untuk meninggalkan Allah dan Rasulnya, maka orang kayak gini, kalau antum udah punya cinta sama Allah, kita kalau bicara cinta sama Allah panjang lagi. Gimana kita mencintai Allah? Kenapa kita mencintai Allah? Apa hal-hal yang membuat kita cinta sama Allah? Yang jelas Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Kalau ada orang kasih tangan sama kita, kalau ada orang kasih mata sama kita, satu mata kita buta lalu kita dikasih mata sama dia. Kalau ada orang mensedekahkan sedikit hatinya buat kita, atau ginjalnya satu sama kita, gimana kita akan berterima kasih sama dia? Gimana kita nggak akan sayang sama tuh orang? Kalau ada orang yang kasih rumah sama kita, kasih kendaraan sama kita, kasih semuanya sama kita nggak sayang sama dia, Masya Allah. Kita akan sayang. Gimana Allah yang ngasih semuanya sama kita? Yang kedua, wa an la yuhibbal mar'a illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Artinya hubungan dia dengan manusia bukan karena kepentingan, bukan karena untuk mengeksploitasi manfaat dari mereka, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Anda nggak ada urusan sama antum. Antum mukmin, ana cinta sama antum. Di sini kita akan lihat betapa indahnya pertemanan ketika didasari dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Nggak ada dalam benak dia untuk murtad,
untuk keluar dari Islam, nggak ada sama sekali. Sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau orang melihat neraka, jangan neraka, melihat rumah yang terbakar, kemudian melihat di dalam rumah tersebut ada kuali dan besi yang sedang mendidih. Kira-kira antum mau dimasukkan ke sana? A'udzubillah. Dia benar-benar benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana kebencian dia untuk kembali untuk masuk ke dalam neraka. Inilah yang membuat banyak orang beribadah tapi tidak merasakan indahnya ibadah tersebut. Ahibati fillah, kalau kita lihat Allah mewajibkan ibadah, kita lihat rukun Islam lah. Yang kedua, sholat. Sholat ini ibadah ya fisik lah, tapi dilakukan tiap hari. Dituntut kita untuk beribadah tiap hari dengan fisik kita, tapi nggak lama, 5 menit, 10 menit, 5 kali sehari. Ini ujian, tes, lulus nggak engkau. Tapi tes harian, ada tes tahunan. Tes tahunan ini 2, yang berkaitan dengan harta dan berkaitan dengan tubuh kita. Yang pertama, puasa. Ini berkaitan dengan tubuh kita. Ada orang yang Masya Allah, sholatnya rutin, tekun, tapi untuk nahan makan nggak bisa, nahan nafsunya nggak mampu. Allah kasih ini, kasih puasa Ramadan. Beranikah engkau atau kuatkah engkau untuk menahan nafsumu? Orang semua suka makan, tiap hari dia makan, setahun sekali nggak makan, dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Nafsu kepada wanita, bagaimana dia belajar menahan juga. Ini tubuh kita. Dan orang macam-macam. Ini yang wajib, harus engkau melewatin ini. Semuanya harus melewatin ini. Kemudian yang setahun sekali juga ada berkaitan dengan harta, zakat. Yang kalau sudah sampai nisabnya, sampai 1 hal untuk zakat harta, maka dia wajib mengeluarkan. Ada orang yang siap berpuasa tapi nggak siap mengeluarkan harta. Bakhil dan pelit dia, maka Allah bikin ujian, tes buat dia. Jadi tes ini semuanya adalah untuk semua kalangan manusia. Sholat, puasa, yang kaya-kaya nih dites, mampukah dia mengeluarkan harta untuk bersedekah jalan Allah Azza wa Jalla. Ada yang nggak mampu, cinta mati. Maka Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dia itu manusia benar-benar mengingkari nikmat Allah, cinta sama harta, cintanya, ambisinya jangan ditanya, berat. Kalau sakit itu banyak manusia yang sudah stadium 4 kecintaannya kepada harta. Allah kasih tes zakat yang wajib nih, belum yang sunnah-sunnah. Kita masih bicara yang wajib. Semua tes itu diberikan. Baik. Nanti ada lagi yang seumur hidup sekali. Tes juga haji. Haji ini ibadah harta dan fisik. Bagaimana tidak? Orang udah mengeluarkan hartanya, meninggalkan keluarganya, melakukan ibadah yang memerlukan kekuatan fisik dia, tawaf, nanti berangkat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit lagi di Mina, lempar jamarat dalam kurun waktu yang cukup lama. Kalau bicara sholat, yang kau bisa di rumahmu sholat, yang laki di masjid, tetap di tempatmu. Bicara puasa, ya bisa engkau puasa dimanapun kau berada. Nih teman-teman yang di Swiss, teman-teman yang di Jerman, teman-teman yang di Selandia Baru, yang ada di Australia, di Amerika, dimanapun bisa melaksanakan puasa Ramadan. Tapi haji kau harus meninggalkan rumah, harus. Ini tes dari Allah. Mau kau meninggalkan kampungmu? Kalau meninggalkan rumah untuk berwisata, untuk berliburan, orang jangan ditanya, dia berlomba-lomba.
tapi dia mengeluarkan duit untuk bercapek ria, ini perlu keimanan ya, sehingga sekali lagi nampak yang beriman dan nampak yang pura-pura beriman. Ada lagi tes yang lebih berat, itu jihad fi sabilillah. Bukan cuma harta, nyawa pun siap untuk dikorbankan. Sehingga kita melihat di kota Madinah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak orang-orang munafikin ketika bicara sholat berjamaah di masjid, kelihatan tuh mana yang pura-pura beriman. Kalau isya sama subuh nggak ke masjid, itu tanda orang-orang munafikin. Kalau suruh sedekah, ngeluarkan zakat, pelit, oh tanda orang-orang munafikin, pura-pura beriman. Kemudian kalau suruh berjihad, banyak alasan, ini itu macam-macam. Aku takut kalau aku ikut berjihad bersamamu menuju ke negeri Romawi, aku nih orangnya gampang terfitnah dengan perempuan-perempuan yang blonde, yang rambutnya pirang itu, memang aku nggak mau berangkat jihad. Nampak lagi muncul yang pura-pura beriman. Jadi tes-tes itu diberikan agar tampak mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Kalau bicara hikmah Ramadan, banyak sekali hikmah puasa Ramadan ini. Allah sudah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, sebuah ayat yang sering kita dengar ya, bahkan kita mungkin udah menghafalnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Tes buat orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, telah ditetapkan kewajiban berpuasa atas kalian. Sebagaimana hal ini telah diwajibkan atau ditetapkan kewajibannya buat orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Subhanallah jemaah. Allah tuh nggak ingin memberatkan kita. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Emangnya Allah butuh kita lapar, kita haus? Allah nggak perlu sama haus yang kita tahan, ada makanan kita tahan. Allah nggak perlu. Kita yang sedang perlu dengan hal itu. Pernah melihat tentara? Kenapa tentara itu sabar? Kalau bahasa Anda mungkin disiksa dengan latihan-latihan mereka. Lari, berendam di air, lewat lumpur, dilemparkan dari pesawat, terjun payung, nyebrangin sungai, dilepas di hutan, nggak dikasih makanan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang butuh? Mereka yang butuh. Sehingga mereka sabar. Disuruh lari ya lari. Ada yang nggak lulus tes, keluar. Tapi tes ini memang benar-benar tujuannya untuk memunculkan siapa yang layak menyandang nama sebagai tentara, atau kalau dia sudah tinggi perwira umpamanya. Ada lagi tesnya nanti. Kalau mau naik tingkatannya lagi, ada tes lagi. Mau naik tingkatannya lagi, tes lagi. Terus tes seperti itu sampai puncaknya. Maka tes Ramadan ini nggak pernah selesai. Tapi yang terlihat ketika engkau muda, engkau nafsumu tinggi, tapi kekuatanmu Masya Allah. Kau tambah umur, tambah tua, dites lagi. Tambah tua, dites lagi. Terus tes sampai kau meninggal dunia. Tujuannya agar kau bertakwa kepada Allah. Allah nggak perlu amal lapar dan haus kita, tapi kita yang perlu dengan tes ini, karena kita hendak naik derajatnya, agar kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjadi orang yang diterima amalannya. Makanya Allah mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
hanya dari orang-orang yang bertakwa. Surga disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Semua solusi, semua keindahan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berikan puasa Ramadan ini agar engkau menjadi orang yang bertakwa, sehingga engkau masuk ke surga Allah Azza wa Jalla dan amalanmu diterima olehnya. Kita lihat di Ramadan ini, kita latihan meninggalkan zina, jemaah. Kalau kita melihat fitnah yang besar buat laki-laki adalah wanita. Wanita, laki-laki fitnah buat mereka. Jadi ada fitnah perut dan ada fitnah yang di bawah perut. Dan dua cobaan ini Allah berikan puasa Ramadan. Di antara hikmahnya, wallahu a'lam bissawab, adalah dia melatih nafsu perut dia dan nafsu yang di bawah perut dia. Kalau bicara nafsu yang di bawah perut, yang menjadi godaan terbesar laki-laki, Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Allah mengatakan jangan mendekati zina. Jadi zina ini dilarang, mendekatinya aja udah dilarang. Di Ramadan ini kita dilatih untuk jauh dari perzinahan. Di mana bentuk latihannya? Agar kuat nahan nafsu kita terhadap wanita, istrimu sendiri kau tinggalkan. Di siang hari bulan Ramadan, ada istrinya keluar dari kamar mandi, tidur di sebelahnya, dia lihat, ya Allah, nggak boleh nih, aku puasa. Dan ketika engkau melanggar, kau dihukum. Yang halal buat engkau, tapi engkau melanggar ketika itu diharamkan buat dirimu, engkau akan dihukum. Apa hukuman orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan? Apa jemaah? Halo. Haram, Ustaz. Hukumnya, hukumannya apa? Iya, kalau haram iya. Terus hukuman buat dia? Berdosa. Dia harus menebus dosanya dengan apa? Menebus. Puasa 2 bulan berturut-turut, Ustaz. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang lainnya? Membayar denda. Membayar denda. Apa dendanya? Meringankan fakir miskin 40 orang. Baik, ada 3. Yang pertama adalah membebaskan budak. Sekarang nggak ada perbudakan. Tapi yang pertama adalah membebaskan budak. Yang kedua, bayangkan, dia meninggalkan 1 hari puasa, dia gaulin istrinya, dia batalkan puasa, dia gaulin istrinya, maka dia dihukum dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tes ujian, istrimu halal ya, tapi siang hari Ramadan jangan dideketin. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia ngasih makan 60 fakir miskin. Jadi Allah ingin melatih kita untuk mengontrol nafsu kita, walaupun kepada istrimu. Insya Allah orang yang mampu mengontrol nafsunya terhadap istrinya, masa dia akan menggauli istrinya orang? Istrinya dia sendiri dia tinggalkan. Yang halal, yang mubah, ketika dia siang hari Ramadan dia tinggalkan, apalagi istrinya orang, apalagi wanita-wanita yang lain. Maka insya Allah orang yang menjaga puasanya dengan benar-benar, insya Allah dia akan jauh dari perzinahan. Dilatih di bulan Ramadan. Kemudian latihan untuk yang perut kita, makan dan minum. Kita ini semua cinta harta. Kita orang yang bekerja mengumpulkan harta untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, untuk kita makan, untuk kita nikmatin. Di bulan Ramadan diajarin kita bahwa engkau makan gak perlu banyak. Terbukti engkau makan sahur 7 butir kurma atau 3 butir kurma, minum air sampai maghrib, engkau kuat. Maghrib makan 3, 4, 5 butir kurma secara ganjil dia makan, Masya Allah, engkau kuat. Ini benar-benar dilatih.
Kalau engkau tidak memasukkan makanan selama siang hari, godaan banyak ya. Kalau di Indonesia ini mungkin nggak sama sama di Swiss ya. Indonesia ini godaannya Allahu Akbar, jalan-jalan. Ya mungkin di Swiss lebih parah karena mereka kebanyakan nggak beriman, semua toko warung buka ya. Tapi kita tahan dikit. Kalau yang halal tidak kita makan, masa kita mau makan haknya orang? Kita mau makan yang haram. Makanya ayyuma lahmin nabata min suht fannaru awla. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas bagi dia. Jadi subhanallah jemaah, kita benar-benar dilatih nih. Ini hikmah. Sehingga engkau jangan mau diperbudak sama perutmu. Yang engkau perlukan makanan tidak banyak. Bahkan Nabi SAW ketika memberikan arahan kepada kita untuk makan, apa kata beliau? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Tidak ada satu wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya dia. Kita kerja buat makan, kuliner sana, kuliner sini. Oh, dengar di sana ada warung enak, berangkat sana ada warung enak. Ya Allah, jangan jadi budak perutmu. Engkau yang harus ngontrol perutmu. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup tuh. Anak Adam ini makan secukupnya. Yang cukup menegakkan punggungnya, bukan membesarkan perutnya, menegakkan punggung. Artinya engkau perlu makan untuk apa? Agar engkau bisa bekerja. Orang tuh makan agar dia punya kekuatan, sehingga dia bisa melakukan aktivitas. Itu yang diperlukan oleh manusia. Makan itu perlunya itu. Makanya banyak orang tua akhirnya makannya jadi sedikit, karena dia tahu nggak, ini sudah cukup. Dia mengatakan metabolisme tubuh anak sudah beda. Yang muda-muda Masya Allah makan banyak, berarti kan dia sudah berpikir untuk menegakkan punggungnya. Dia ingin sehat. Jadi makan jangan sakit tentu. Makan untuk tegak punggungnya. Karena ada orang makan stroke, ada orang makan darah tinggi, ada orang makan sakit perut. Enggak, tujuannya makan punggungmu supaya tegak. Bulan Ramadan kita diajarin itu. Fa in kana falabud. Tapi ada orang, ya Allah makannya enak nih, masa kita makan dikit? Ya anak makan udah cukup, punggungnya udah tegak udah. Tapi lagi enak makannya. Kalau memang harus engkau makan banyak, maka udah diatur sama Nabi SAW. Thuluthun li ta'amihi, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Tapi kalau orang ya 2/3 diisi makanan, mau tidak mau perut dia semakin membesar karena wadahnya itu melar. Sehingga ketika orang melihat wadahnya udah melar, maka dia harus tahu, oh kayaknya anak kelebihan. Nabi kan ngomong sepertiga. Ini kayaknya anak isi, ya bukan setengahnya isinya makan. Ketika setengah diisi makanan, maka mau tidak mau perut itu akan membesar. Maka cukuplah orang tahu diri. Di bulan Ramadan kita diajarin itu. Sehingga nasihat anak ketika antum Ramadan, jangan mikirkan mau berbuka ini, berbuka itu, macam-macam. Bahkan sebagian wanita di bulan Ramadan lebih lama di dapur daripada di luar Ramadan. Seharusnya kau lebih sebentar di dapur, makanmu nggak banyak. Dan di bulan Ramadan ternyata memang ini ujian juga jamaah. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat kecuali lapar dan haus. Ya semoga kita bisa bersabar. Dan yang terakhir sebagai penutup, di antara hikmah Ramadan ini kita diajarin muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau orang sholat kelihatan ada gerakannya. Orang sholat itu ada gerakannya. Jadi kita tahu fulan ini sedang sholat. Orang berangkat haji ada gerakannya. Orang sedekah dia mengeluarkan sesuatu. Tapi puasa antum nggak ngerjain apa-apa. Orang puasa itu nggak ngerjain apa-apa. Dia cuma diam doang. Dia meninggalkan. Ketika dia di kamar, mungkin dia makan. Jadi kondisi puasa ini benar-benar ibadah yang milik Allah Azza wa Jalla. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Makanya ada orang yang di luar makan, di rumah dia ngomong puasa.
Orang bilang sudah nggak tahu dia puasa atau tidak. Maka kita diajarin muraqabatullah, diawasin Allah Azza wa Jalla. Antum di kamar antum sendirian lihat air yang enak, ya Allah, antum nggak minum, nggak sentuh. Itu kenapa? Ana shaim, aku sedang puasa. Hadza wallahu a'lam. Itu bisa disampaikan kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf atas keterlambatan dimulainya kajiannya karena memang tadi padam listrik di sini. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan mengenai waktu dia puasa, Ustaz. Kebetulan kami tinggal di Eropa, tepatnya saya di Jenewa. Nah, pertanyaan saya, ketika kami puasa itu sangat panjang sekali, Ustaz, waktunya. Subuhnya itu bisa jam 4 pagi, kadang-kadang setengah 4 pagi. Kemudian bukanya sangat telat, Ustadz, jam 10 malam. Nah, ada beberapa negara dan orang di negara tersebut berbuka sesuai dengan Indonesia. Nah, bagaimana hukumnya, Ustadz? Zen. Jadi orang Indonesia berbuka sesuai dengan orang Indonesia. Orang Afrika sesuai dengan orang Afrika. Orang mana jadi ikut negaranya masing-masing. Ahibati fillah, kita tahu ibadah puasa ini ditentukan dengan terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari. Begitu pula dengan sholatnya. Kita sholat maghrib nggak mungkin umpamanya di Jenewa adzan maghrib jam berapa? Jam berapa adzan maghrib? Jam 8 Ustaz, 8.15 kira-kira. Jam 8. 8.30. 8.30. Masa mau sholat maghribnya jam 6? Indonesia ini bentar lagi kita adzan nih. Bentar lagi kita adzan di sini. Masa antum mau ikut sholat maghrib? Oh, tempatnya Ustaz sudah adzan. Indonesia sudah adzan, sholat maghrib enggak. Jadi semua waktunya sudah diatur. Maka kalau ada orang Indonesia yang berpuasa ikut orang Indonesia, silahkan, nggak apa-apa, tapi ke Indonesia. Di Indonesia pun tergantung tempatnya di mana. Di Jakarta mereka baru adzan maghrib setengah jam setelah kita. Subuhnya juga seperti itu, setengah jam setelah kita. Maka orang di Jakarta nggak sama dengan orang di Indonesia. Di mana? Di Jember. Jadi syariatnya ini ikut matahari fajar terbit dan matahari tenggelam. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi fajar itu sebagai awal dari awal permulaan puasa dan tenggelamnya matahari. Yang kata Nabi SAW, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbana an-naharu min hal. Kalau siang sudah hilang, malam udah datang, maka faqad aftara as-shaim, maka orang yang puasa telah masuk waktunya berbuka. Seperti itu. Jadi kesian, perlu dikasih pengarahan mereka. Dan ini memang ya mungkin karena kurangnya ilmu, mereka akhirnya merasa anak kan orang Indonesia, maka puasa ikut orang Indonesia. Bahkan pernah kita berangkat umroh di bulan Ramadan, ya Allah, umroh di bulan Ramadan. Kita itu biasanya berangkat dari Jakarta jam 3 atau jam 2. Kemudian anak biasanya nggak puasa, anak berbuka. Kenapa anak nggak puasa? Karena musafir itu ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Kita itu baru berbuka nanti di Riyadh, di Saudi. Karena kita menuju ke arah siang. Jadi Saudi itu masih siang, nggak tenggelam-tenggelam mataharinya itu. Kita itu nggak tenggelam-tenggelam, baru tenggelam nanti kita sampai Riyadh. Jadi perjalanan setelah 7 jam atau 8 jam baru masuk. Orang-orang Indonesia sebagian, enggak, ini sudah adzan di Indonesia. Jadi Indonesia udah adzan, di sana mereka berbuka. Tapi di sini belum adzan, matahari masih terbit.
Enggak, saya orang Indonesia. Akhirnya dia berbuka. Maka Allah memberikan keringanan. Maka buat teman-teman yang di Jenewa atau yang di tempat-tempat yang siangnya panjang, ketika engkau sakit karena panjangnya waktu, subhanallah, ada rukhsah bagimu. Orang yang sakit boleh nggak puasa, tapi wajib menggantinya. Boleh menggantinya nanti di waktu-waktu yang siangnya pendek. Silahkan. Ada mungkin siangnya cuma 10 jam. Alhamdulillah, silahkan engkau berpuasa selama 10 jam. Kalau memang kau nggak mampu, ini bagi yang tidak mampu, yang sakit ya. Tapi yang tidak ikut aturannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz, Nah. saya bisa bertanya untuk puasa di musim dingin, kita biasanya puasa bisa sampai 17 jam. Tapi di musim panas kita bisa puasa kurang dari 12 jam. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pahalanya, Pak Ustadz? Masya Allah. Ini pertanyaan yang mantep nih jemaah. Kita bicara pahala nih. Sahih. Kalau bicara pahala, Rasulullah SAW ketika membolehkan Aisyah untuk umrah dari Tan'im, karena dia belum umrah. Dia umrah dari Tan'im. Jarak Tan'im ini ke Mekah atau ke Masjidil Haram kira-kira hanya 7 km. Maka Nabi SAW mengatakan, ajruki ala qadri nafaqatiki wa nasabiki. Balasan buat engkau itu sesuai dengan nafkah yang kau keluarkan dan sesuai dengan kelelahan yang engkau dapatkan. Orang yang berpuasa 12 jam pahalanya nggak sama dengan yang 17 jam. Tapi juga perlu dilihat, kalau bicara hitungan jam memang panjang, tapi karena di musim dingin jadinya nikmat, nggak haus. Mungkin lapar, tapi biasanya orang itu kuat nahan lapar, nggak kuat nahan haus. Di musim panas pendek, tapi lebih capek karena hawanya panas. Maka di sini yang menentukan kadar pahala sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW adalah sesuai dengan kelelahan yang dirasakan oleh hamba. Bukan berarti kita melelah-lelahkan diri kita ya. Umpamanya kita ini lagi musim panas, wah ana nggak mau pakai AC supaya pahalanya lebih besar. Nggak seperti itu, tapi engkau jalanin hidupmu. Maka kalau bicara besarnya pahala, kalau bicara jam memang lebih panjang yang di musim dingin. Tapi kalau bicara kenyamanan, bisa jadi ini musim dingin walaupun panjang enak Ustaz, hawanya dingin. Tapi ini yang 12 jam panas. Orang keluar rumah, anak ingat ketika musim panas kita Ramadan, anak keluar dari apartemen di Madinah itu, dari rumah menuju ke masjid, pusing kepala. Panas sekali. Maka tentunya nggak sama. Orang yang ke masjid di musim dingin, jaraknya nggak jauh tapi dingin, yang dia ingin dalam rumah. Orang yang berwudu di musim dingin dengan air yang dingin, tentunya pahalanya berbeda dengan mereka yang berwudu di musim panas dengan air dingin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa perempuan nggak boleh pakai? Kenapa harus pakai jilbab? Kenapa perempuan harus pakai jilbab? Masya Allah. Pertanyaan yang menarik ini jamaah. Karena yang tanya dari mana nih? Dari Jenewa. Oh, Masya Allah. Di Jenewa banyak yang pakai jilbab? Dikit. Kalau musim dingin? Banyak. Banyak kalau musim dingin kan? Nah, barakallahu fiik. Siap. Kita lihat tuh orang ketika musim salju umpamanya, semua pada pakai jilbab, semua pakai pakaian tertutup karena dia ingin menyelamatkan dirinya.
Dia ingin tubuhnya tidak sakit. Ini bicara tubuh yang tercipta dari tanah, kita harus tutupin. Kalau bicara kenapa muslimah harus pakai jilbab, karena Allah sayang sama dia. Allah cinta sama dia. Allah mewajibkan seorang muslimah pakai jilbab karena dia barang yang berharga, dia mahal, dia harus ditutupin agar dia tidak menggoda orang, agar dia tidak merusak masyarakat, untuk menyelamatkan dirinya. Perempuan-perempuan yang baik-baik itu menutupin dirinya, dia tidak biarkan auratnya diumbar. Kalau kita lihat di mana banyak terjadi pemerkosaan, pelecehan terhadap wanita, ketika mereka tidak menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau kenapa kita berjilbab, mungkin salah satu jawaban yang paling indah karena Allah memerintahkan kita untuk berjilbab. Kalau kita melihat ada orang-orang kenapa pakai seragam, ada orang kerja di rumah sakit, kenapa sih pakaiannya dokter kok putih? Kenapa kok pakaiannya kantor warnanya kuning, yang ini warnanya biru? Ya karena aturan perusahaan seperti itu. Aku nggak suka warna biru, aku suka warna hijau. Aku kepingin pakai warna hijau, nggak boleh. Kenapa nggak boleh sih? Karena ini aturan. Kita nih manusia ciptaan Allah. Allah yang kasih mata sama kita, Allah yang kasih tangan sama kita, Allah yang kasih rambut yang indah buat perempuan, Allah yang kasih tubuh yang indah buat wanita. Lalu Allah yang menyuruh dia tutupin auratmu, kecuali buat orang-orang yang Allah perbolehkan. Sehingga kita ikut aturan Allah SWT. Jadi kalau ada orang kok mengekang, itu aturan-aturan di perusahaan mengekang juga. Ketika harus pakai baju warna biru. Sekarang nih COVID-19, kenapa harus pakai APD? Harus pakai masker, harus pakai ya alat pelindung diri, ini macam-macam. Semua tujuannya untuk melindungi diri kita. Dan seorang wanita ketika memakai jilbab untuk melindungi tubuhnya di dunia dari menggoda orang, dan digoda orang, dan di akhirat melindungi tubuhnya dari api neraka, bukan dari COVID-19 tapi dari api neraka. Barakallahu fiik. Pak Ustaz, ini kan dulu Pak Ustaz. Nah, Dulu kan orang-orang yang nggak muslim kan ratain orang muslim, soalnya pakai nggak kelihatan hidung, mulut, kan ada orang yang gitu. Sekarang soalnya karena orang muslim pakai itu, sekarang jadi ada masker. Benar kan? Gimana? Dulu kan ada orang muslim yang ketutupan mulutnya sama hidungnya. Ya. Terus kan orang-orang Kristen yang nggak muslim semuanya itu kan ngatain orang Islam. Terus sekarang karena orang Islam kita bisa jadi dapat masker. Siap. Karena untuk coronavirus kan, Siap. itu kan diproteksi. Nah, sahih. Artinya kan ya, Masya Allah ya. Itulah sekarang kalau kita bicara kenapa orang-orang pakai masker, kenapa pakai penutup muka sekarang. Dulu katanya orang Islam pakai cadar itu istilah mereka itu menyiksa diri, bahkan mereka mengatakan ini termasuk diskriminasi terhadap wanita, disuruh tutup wajahnya. Sekarang kau baru tahu bagaimana ketika mereka wajib pakai masker, ada sesuatu yang mereka takutin. Sedangkan kita nih muslim, yang kita takutin itu adalah api neraka, murka Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau gara-gara corona aja engkau tutup wajahmu, masa gara-gara api neraka engkau tidak pakai jilbabmu? Sehingga kalau ada lagi yang meledek umat Islam, ketika muslim pakai cadar umpamanya, pakai jilbabnya, maka ketahuilah, sebagaimana engkau menyelamatkan dirimu dari COVID-19, kita nih juga menyelamatkan diri kita dari azab Allah Azza wa Jalla dengan ini. Artinya sama-sama sebenarnya seorang itu mengikuti aturan demi untuk hidup lebih baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustaz. Siap. Mau Sama-sama. tanya Ustaz,
soal puasa, kalau yang untuk ibu hamil dan menyusui itu kan sudah bayar fidyah. Apa itu wajib juga bayar puasa? Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fikum ya. Nah, berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui. Jadi masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa? Ingat, bukan berarti ibu hamil itu nggak wajib puasa. Ibu menyusui itu bukan nggak wajib puasa. Mereka tetap wajib berpuasa. Tapi karena nggak mampu, akhirnya dia berbuka. Jadi nggak otomatis. Ada perempuan yang hamil, Masya Allah, Anda punya istri ketika bulan Ramadan hamil, dia selalu puasa, nggak ada masalah. Dan tidak terganggu dengan kehamilannya dan dengan dirinya. Tapi ada wanita-wanita yang lemah. Ketika dia puasa, akhirnya dia jadi lemes, sakit. Maka yang mampu berpuasa, ibu hamil, maka dia berpuasa. Yang menyusuin mampu untuk berpuasa. Ingat, bukan berarti ibu yang menyusuin tidak wajib puasa. Ibu yang menyusuin pun wajib puasa. Kalau nggak mampu, baru dia berbuka. Sekarang kalau dia berbuka, apa yang harus dia lakukan? Ada riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya ya mereka cukup bayar fidyah. Tapi pendapat jumhur ulama dari imam yang 4, mereka berpendapat bahwasanya dia tetap wajib mengganti puasa. Karena memang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, fa'iddatun min ayyamin ukhar faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Barang siapa yang marid, yang sakit atau dalam kondisi perjalanan, maka kewajibannya adalah mengganti di hari-hari yang lainnya. Hanya kewajiban membayar fidyah itu ada yang mengatakan dia mengganti plus membayar fidyah, menjadikan membayar fidyah itu sebagai tambahan penggantian puasa dia. Jadi buat seorang wanita, ini Anda lihat pendapat jumhur ulama mungkin lebih hati-hati ya buat kita. Ketika dia nggak berpuasa karena nggak mampu, maka adalah mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Tadi mungkin dia gantinya di hari-hari yang pendek siangnya, sehingga dia bisa lebih mampu untuk berpuasa di sana. Tetap dia ganti puasanya. Ustaz, gimana Ustaz kalau kondisi dia hamil, menyusuin, hamil lagi, menyusuin lagi? Insya Allah suatu saat kau akan berhenti hamil dan berhenti menyusuin. Tapi kalau dalam proses itu kemudian kau nggak mampu, masih punya utang puasa, meninggal dunia, maka bayar fidyah. Insya Allah semoga itu cukup untuk menggantikan puasa dia. Artinya kalau dia nggak biasa membayar tahun ini, utang tahun kemarin nggak bisa dibayar tahun ini, baru tahun depan dibayar, silahkan dia bayar tahun depannya. Tetap hanya berpuasa saja tanpa membayar fidyah. Hada wallahu a'lam bishawab. Tapi Anda sampaikan masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana dengan kita yang menstruasi tidak puasa, itu diganti puasanya misalnya terlambat, batal puasa tahun kemarin baru diganti tahun ini, itu apa betul jumlahnya menjadi bertambah, artinya double gitu loh? Misalnya utang puasa kita 6 hari, jadi 12 hari puasa kemarin, terus itu sekarang karena kita tidak mampu membayar pada waktu itu dan baru ada kesempatan tahun ini, itu jumlahnya jadi 12, betul nggak seperti itu? Nah, jadi utangnya jadi riba nih jemaah. Kalau 6 jadi 12, kalau 3 tahun jadi 18 gitu, seperti itu. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya kita diperintahkan untuk mensegerakan membayar hutang. Jangan ditunda-tunda membayar hutang. Allah sudah kasih kesempatan kita membayar hutang selama 330 hari kira-kira. 330 hari engkau bisa bayar utang yang 6 hari tadi cuma. Kemudian engkau nggak bayar. Ini pertanda engkau meremehkan perintah Allah Azza wa Jalla. Kecuali ada uzur. Maka buat orang yang menunda pembayaran, hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun atas kesalahan dia, atas kelalaian dia menunda-nunda. Kemudian ketika dia membayar tahun depan, dia bayar tetap hari yang nggak bertambah. Hanya hendaklah orang itu memperbanyak puasa sunnah. Orang ini jemaah, seorang muslim,
kalau dia punya puasa sunnah, yang wajib insya Allah lunas. Tapi kalau dia nggak puasa 6 hari di bulan Syawal yang sunnah, ya mungkin dia nggak puasa 10 awal Dzulhijjah, dia nggak puasa Senin Kemis, maka untuk membayar yang 6 hari itu berat. Maka nasihat ana hendaklah mendawamkan berpuasa sunnah. Paling tidak ini dalam sebulan 3 hari. Seperti wasiat Nabi SAW, 3 hari lah. Engkau ambil 3 hari, mau ambil Senin Kemis Senin, mau ambil 13, 14, 15 di pertengahan bulan, insya Allah puasamu akan lunas. Tapi kalau engkau meremehkan puasa wajib yang sunnah, jangan ditanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi bayarnya tetap, tapi dia harus bertobat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, mau tanya lagi. Gantian. Satu-satu pertanyaan. Ini udah mau azan di sini. Ya. Ini bentar lagi azan. Ustaz, boleh Afwan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dari Jerman, Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ustaz, ini ada pertanyaan. Kan kita ketahui bahwa ada perbedaan mazhab yang bagi wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran atau memegang saya mengambil hilaf ulama yang kesehari-hariannya itu mengambil ulama yang melarang untuk membaca Al-Quran di saat haid. Tetapi pada saat Ramadan saya ingin mengambil yang membolehkan karena ingin mengejar pahalanya, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Nah. Mohon pencerahan. Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ketika kita berpendapat dengan satu madhab, kita ikutin madhab tersebut. Jadi kita harus pegang itu madhab. Ketika kita berubah bukan karena kita melihat pendapat yang lain lebih kuat, maka nggak boleh kita meninggalkan madhab tersebut. Kita berpindah madhab ini karena ini bulan Ramadan, anak mau ngaji nih di bulan Ramadan, anak ingin berharap pahala. Soalnya kalau anak ngaji, anak kehilangan pahala. Padahal anti berpendapat haramnya membaca Quran bagi orang yang sedang haid. Artinya seorang yang berpendapat wanita yang sedang datang bulan tidak boleh membaca Al-Quran Karim. Berarti ketika perempuan itu membaca Al-Quran Karim, dia berdosa. Sekarang gimana di bulan Ramadan? Dosa itu anti ganti jadi pahala. Tadi disebutkan ingin berharap pahala, mencari pahala di bulan Ramadan. Maka berpindah madhab dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau berpindah madhab karena dia melihat memang pendapat yang ini lebih kuat, dia lebih kuat, dia mungkin berusaha untuk mengkajinya, melihat. Karena sekarang alhamdulillah mungkin sarana untuk mengkaji lebih mudah bagi orang. Kitab-kitab ada, penjelasan para ulama mungkin bisa disimak, sehingga dia berpindah madhab itu karena memang dalilnya lebih kuat, maka silahkan. Jadi bukan karena fadilah amalan tersebut, karena mau Ramadan, mau di luar Ramadan, pendapat itu tetap mengharamkan. Dan tidak ada darurat dalam kondisi seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab, ya. Walaupun Anda lihat pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran buat orang yang haid atau nifas itu lebih kuat, tapi tetap dia dilarang untuk menyentuh mushaf. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum azan. Ustaz. Oh yakin. Saya boleh tanya satu pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Maksudnya pertanyaan pertama saya soal puasa, Pak Ustadz. Ada orang-orang yang berpuasa karena bulan Ramadan, diartikan tidak makan, tidak minum. Sedangkan orang-orang itu misalnya tidak mengerjakan hal-hal yang sebetulnya sehari-hari juga kita kerjakan, tapi mungkin pada bulan Ramadan ada tambahannya. Misalnya membaca Al-Quran, sholat tarawih, dan lain-lain. Nah, orang-orang itu tidak mengerjakan, hanya puasa, hanya tidak makan, tidak minum, tapi selebihnya mengerjakan hal-hal yang biasa. Apakah untuk orang, atau apakah menjalankan puasa begitu boleh dikategorikan sebagai tidak berpuasa sama sekali, Pak Ustadz? Terima kasih. Afwan, dia ini hanya menahan makan dan minum.
dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Ya. Tapi dia sholat tetap kan? Tidak, ya, sholatnya bolong-bolong, banyak bolong. Jadi Sholat 5 waktu tidak. Dia sholat yang 5 waktu enggak juga Pak Nah. Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Begini jemaah, kita tahu ibadah Ramadan ini disyariatkan bukan hanya untuk meninggalkan makan dan minum. Tadi kita sudah bicarakan agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita, agar kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa antum makan? Karena Allah suruh makan. Kenapa antum tidak makan? Karena dilarang makan. Namun ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya karena suasananya semua orang pada nggak makan, nggak minum, maka dia ikut-ikutan nggak makan, nggak minum. Rasul SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali yang dia dapatkan itu lapar dan haus. Karena yang haram dia lakukan di bulan Ramadan. Kalau bicara sholat ini rukun Islam yang kedua. Yang orang meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Bahkan sebagian ulama menggugurkan keislaman dia. Maka kalau ada orang berpuasa namun dia tidak sholat, wallahu alam bissawab, mungkin dia puasanya bukan lillahi ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman. Kenapa antum puasa? Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Ini keimanan. Kalau dia melaksanakan karena keimanan, insya Allah dia akan sholat. Karena dia juga akan mengatakan, ana beriman, ini perintah Allah Azza wa Jalla. Wahtisaban, dan dia melaksanakan itu berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Tapi kalau dia berpuasa bukan karena iman, bukan karena berharap pahala, ya nggak ada manfaatnya buat dia. Maka sekali lagi, perintah-perintah Allah itu tes ujian buat kita agar tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman atau ikut-ikutan saja tapi dia tidak dengan tulus beriman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, ana mohon maaf ya karena di sini udah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman yang di Swiss, yang di Jerman, yang di Eropa khususnya yang dalam kondisi benar-benar parah ya, semuanya dijaga sama Allah Azza wa Jal. Bala ini diangkat dari seluruh muka bumi ini dan kita kembali kepada Islam, kepada keselamatan yang Allah berikan dengan semangat yang lebih baru. Intinya setelah COVID-19 kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma ballighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.